manipulatif. Sebenarnya, kau itu mencintaiku atau tidak sih? Kau jawab, iya, aku cinta. Sesimpel itu. Kau mengatakannya dengan penuh keyakinan. Tak lupa, kau pun menyepuh kata indah berupa andai-andai, yang bunyinya kurang lebih begini. Nanti, setelah menikah, kita akan punya 4 orang anak yang lucu-lucu. Kemudian setiap sore, duduk di halaman sambil minum teh dan menatap senja. Menikmati masa tua selalu berpegangan tangan. Kita akan berlibur di pantai, bermain deburan ombak. Berpelukan sepanjang malam. Siapa yang tidak dimabukkan akan ceritamu? Kau ringkus aku hingga bertekuk lutut dengan gugusan janji-janjimu. Padahal, sejatinya kau hanya tak ingin sendiri. Ya, keangkuhanmu butuh ruang untuk singgah, kan? Keras kepalamu butuh telinga untuk didengarkan. Saat itu, kau tuturkan pengalaman sedihmu di kala dulu. Katamu, "Oh, betapa kemalangan hidup telah menghabisiku tanpa ampun." Hingga aku lunak dan percaya bahwa kau butuh aku, bahwa penderitaanmu tidak boleh berlanjut, bahwa akulah orang terpilih sebagai malaikat pelindungmu. Dan percayalah, aku menjalani peranku sebaik yang aku mampu, dengan waktu yang begitu panjangnya. Sampai aku sendiri lupa. Lah, kalau kau yang punya segalanya masih membutuhkan malaikat pelindung, lantas siapa aku yang mengabaikan kebutuhanku sendiri? Seseorang yang bukan siapa-siapa. Apakah aku sebegitu kuat? Bagaimana aku menghadapi setiap hari dengan isi kepala yang hampir meledak? Tidak, aku tak boleh memikirkan diriku sendiri. Ini adalah ceritamu dan aku harus ada di dalamnya untuk menemanimu. Hingga bosan aku menunggu hal yang tak pasti darimu. Tapi luar biasanya, ketika aku mencukupkan peranku dalam dongengmu, maka kau pasti bilang, "Halah, cuman pengen bebas saja pakai flying victim." Loh, kok jadi aku yang salah? Lah, ini bagaimana ceritanya? Padahal, sampai habis air mataku mencoba terus untuk bertahan. Dan bagaimana soal waktu? Bertahun-tahun, waktu aku habiskan hanya untuk menjadi malaikat pelindungmu. Hanya itu, peranku hanyalah agar kau tak merasa sendirian. Tapi kau bilang itu sepadan untuk cinta. Kau pun meyakinkanku dengan berkata, memangnya teman seusiamu ada yang sudah sukses? Oh, jadi waktu yang aku buang selama ini tak ada artinya di matamu. Entah sejak kapan aku mulai meragukanmu. Lagi pula, hubungan kita tidak berimbang. Kita punya risiko yang tak sama berat. Kondisi hidupku yang rawan selalu bisa kau mainkan. Kau itu hanya butuh seseorang agar tak merasa kesepian. Sialnya, di saat itu ada aku. Coba lihat, begitu mudah untukmu, bukan? Apalagi kata teman-temanmu, cari pengganti pasangan itu gampang. Kemudian kau berpegang pada falsafah bahwa yang tandas akan berganti. Loh, malah semakin murah hargaku. Tapi begitulah kau yang hanya ingin singgah, bukan menetap. Meski tahu begitu, aku latah, tak mampu berkata-kata. Sebab apa? Sebab dengan lihai
bibirmu akan memutar balikan fakta. Ujung-ujungnya aku yang salah dan harus meminta maaf. Hanya begitukah keperluanmu terhadapku? Aku ini ingin juga disayangi dengan tulus dan habis-habisan. Diprioritaskan sebagai yang utama untuk hal yang sudah kau janjikan. Bukannya disiasati. Sudahlah, cukup. Kau pun terus mengulang hal yang sudah-sudah, bermain dengan janji-janji yang tak pernah ada bukti. Orang macam apa kau? Berjanji akan datang kepadaku, merencanakan tanggal pernikahan kita, tapi setelah datang harinya, kau pelintir alasan untuk menghindar. Kau menghilang. Berpuluh kali kau begitu, bermain di atas harapan orang yang rapuh. Begitu menyita logika berpikirku. Sekarang, aku sudah tak mau baik-baik saja. Jadi biarkan aku menyerah. Jangan kau permainkan emosiku lagi. Aku ingin pergi. Jika keputusanku tidak baik untukku, tak apa-apa. Jika kau ingin jadikan aku kambing hitam, aku tak peduli. Hujat saja aku sebagai orang yang paling tega dan salah. Sebab kau tak tahu seperti apa rasanya. Aku ingin memungut puing-puing hatiku yang hancur untuk diriku sendiri. Cintaku padamu hanya menjadi impian yang menyakitkan. Aku berharap satu hal setelah semua ini. Agar kau maklum kenapa aku pernah begitu kuat menghapus cintaku. Memangnya apa yang bisa aku terima dari sikap seenaknya? Aku merasa hancur lebur. Dan aku tak akan menyebut ini sebagai kisah cinta, tapi sebagai kisah pendewasaan hidup. Untuk jangan pernah bergantung pada orang lain. Dan juga berani menetapkan konsekuensi pada orang yang mencurangiku.